Halo, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas jaminan sosial, program yang kerap didengungkan oleh Partai Buruh. Program yang merupakan bagian dari 13 platform perjuangan Partai Buruh. Jaminan sosial sendiri telah ada sejak abad 19. Di era pemerintahan Kanselir Otto von Bismarck di Jerman, pada 1883 keluarlah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini dibiayai dengan cara mengutip sebagian dari iuran pekerja dan mengutip sebagian dari pengusaha. Model ini kemudian dikenal dengan model Bismarck. Diterbitkannya jaminan kesehatan pada masa itu menandai Jerman sebagai negara kesejahteraan pertama di dunia. Pada 1884 dikeluarkanlah jaminan atas kecelakaan. Pada 1889 dikeluarkanlah jaminan atas hari tua dan penyandang disabilitas. Kelak pada 1927 dikeluarkanlah jaminan sosial atas pengangguran. Program jaminan sosial juga bertumbuh di abad 20. Di negeri Nordik, Norwegia, pada 1965, negeri tersebut telah berhasil merampungkan satu sistem jaminan sosial yang komplit. Program ini sebetulnya dimulai sejak 1945. Selama dua dekade, negeri itu berhasil menyelesaikan satu sistem jaminan sosial. Itu bisa terjadi karena Partai Buruh Norwegia berkuasa selama 2 dekade tanpa interupsi, 1945 hingga 1965. Di Amerika, negeri yang dianggap memuja pasar, pada pemerintahan Franklin Delano Roosevelt dikeluarkanlah jaminan sosial. Jaminan sosial itu termaktub dalam Social Security Act of 1935. Di abad 21, kita mengenal Hugo Chavez, seorang pemimpin besar dari Venezuela. Ketika dia memenangkan kursi kepresidenan, dia memberikan jaminan sosial yang luas kepada rakyat. Jaminan sosial itu mencakup banyak aspek, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan lain-lain hal penting buat rakyat. Sejak ditetapkannya undang-undang baru di Venezuela, perubahan demokratis yang melahirkan undang-undang Bolivarian, pendidikan tinggi di Venezuela dijamin oleh negara. Jaminan pendidikan ini membuat seluruh warga Venezuela mampu menempuh pendidikan tinggi dengan bebas biaya alias gratis. Selain itu, program yang menonjol dari Hugo Chavez adalah program jaminan perumahan yang dikenal dengan Great Mission Housing atau misi besar perumahan. Misi besar perumahan ini adalah skema yang ditetapkan oleh pemerintahan Hugo Chavez hingga Maduro, di mana subsidi negara akan menjamin rakyat memiliki rumahnya. Model pembiayaan jaminan perumahan ini dihelat dengan berbagai cara. Untuk rakyat yang sangat miskin, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 100%. Untuk mereka yang berpendapatan 2 kali upah minimum, negara akan memberikan subsidi 50%. Sementara untuk warga negara yang pendapatannya 4 kali dari upah minimum, subsidi itu tidak akan diberikan. Bank-bank di Venezuela juga diwajibkan memasukkan 20% dari dana mereka ke hipotek untuk mendukung program perumahan ini. Hingga akhir tahun 2021, misi besar perumahan Venezuela telah berhasil membangun 3,9 juta perumahan, yang itu artinya mencakup lebih dari 12 juta populasi Venezuela, atau hampir setengah dari keseluruhan populasi negeri itu. Bahkan PBB pun memuji upaya Venezuela ini. Venezuela ditempatkan sebagai salah satu negeri dengan jaminan perumahan terbaik di seluruh dunia. Di Indonesia pada 2004 keluarlah Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. 7 tahun berselang keluarlah Undang-Undang BPJS, tetapi itu tentu saja tidak cukup. Partai Buruh menginginkan yang lebih, sesuatu yang lebih bisa menjamin keseluruhan kehidupan rakyat. Partai Buruh menginginkan jaminan sosial yang jauh lebih luas.
Jaminan sosial mencakup jaminan kesehatan, dana pensiun, hari tua, kecelakaan kerja, kematian, dana pengangguran, pendidikan, perumahan, air bersih, dan makanan. Pertanyaan yang sering dikemukakan adalah, dari mana biayanya? Kami hendak memperjuangkan jaminan sosial secara sungguh-sungguh. Partai Buruh akan berjuang untuk itu. Bergabunglah dengan Partai Buruh. We are the working class.